ya, memberikan edukasi, informasi yang akan menguatkan kepada langkah-langkah kita ke depannya insyaallah. Semoga acara ini tetap berjalan dengan lancar, sesuai dengan agenda targetan, dan tentunya menjadi sarana silaturahim bagi kader dan anggota ya, khususnya PKS yang ada di daerah 97 di sini. Tak lupa masih di bulan Syawal, karena ada yang belum ketemu secara langsung, tak salah, saya secara pribadi, keluarga, dan atas nama keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung, ya, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, khair, minal izin wal faizin, mohon maaf lahir batin, semoga semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang menyimak acara Talim Rutin Partai ini, tentunya bahasan yang akan disampaikan nanti oleh pemateri, tentunya ini akan menjawab ya bagaimana sikap pandangan saat ini dari masyarakat pada umumnya, meskipun kita kaum muslimin tentunya yang beriman, yang terus tidak lelah, tidak bosan, dan tidak putus asa ya untuk menyuarakan, untuk memberikan support, dukungan, meskipun kecil apapun dukungan tadi insya Allah akan berharga bagi saudara kita di Palestina. Meskipun dengan doa-doa kita, bisa jadi doa-doa kita adalah senjata bagi kemenangan ya, masyarakat Palestina ya, terkait dengan apa yang sedang dirasakan saat ini. Dan bagi kita tentunya ini bukan masalah penjajahan saja ya, tapi akidah juga bagaimana di bumi Palestina ya, ada tanah suci yang dimuliakan yang menjadi kiblat pertama kaum muslimin ya, Aqsa, dan tentu muslimin sangat mendukung sekali bagaimana perjuangan-perjuangan saudara kita di Palestina. Apalagi mengakui kemerdekaan negara Republik Indonesia. Bahwa ini bukan masalah bagaimana negara antar negara, tapi bagaimana ya sejarah harus diletakkan bahwa dulu ada sebuah negara yang namanya Palestina dari orang Israel tadi, tapi setelah sekian lama malahan apa kebaikan-kebaikan yang telah diberikan menjadi suatu bentuk penjajahan bagi saudara kita di Palestina. Nah, bagi kita semuanya, khusus kader Partai Keadilan Sejahtera, sekali lagi lantunkanlah doa-doa terbaik kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga saudara kita di Palestina diberikan kekuatan, kesabaran dan perjuangannya. Dan juga sisihkan apabila ada kemampuan dalam kata kita untuk ikut aksi solidaritas ya, membantu saudara kita di Palestina dengan lembaga-lembaga yang telah diakui oleh pemerintah tentunya. Dan tidak salah kalau kita memberikan informasi terus kepada masyarakat ya, jangan sampai banyak masyarakat pun yang memang saat ini masih bertanya gitu, mau jauh-jauh dan udah dekat Sulawesi nah bagi kita jangankan yang dekat, yang jauh pun pasti akan kita perhatikan ya, bagaimana visi misi Partai Keadilan Sejahtera terus bersama dengan masyarakat ya, peduli terhadap masyarakat, menebar kebaikan-kebaikan di masyarakat, dan tentunya ya Palestina di sini, warga Palestina adalah saudara kita yang tentunya harus dibantu oleh seluruh masyarakat di dunia muslim tentunya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat ya atas gelarnya Talim Rutin Partai yang pertama ya, Kang Lutfi. Semoga dimudahkan, dilancarkan, dan tentunya membuat pembelajaran, penambah wawasan bagi anggota kader ya, khususnya yang ada di daerah 97 lebih baik lagi. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih, syukur jazakumullah khairan kepada Dr. Haji Abdul Haris
hari yang telah bersedia ya menjadi pemateri di acara TRP ini. Salam buat keluarga, tetap jaga protokol kesehatan ketika beraktivitas. Kita doakan semoga saudara kita yang sedang uji dengan sakitnya segera diangkat dan diberikan kesembuhan sehingga bisa beraktivitas dengan kita semuanya. Dan kita doakan bagi para pimpinan kita, saudara kita yang telah mendahului kita, semoga ditempatkan di sisi Allah, tempat terbaik jannah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya hatur nuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, nabi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustadz Haji Gun-Gun Gunawan, SSI, MSI, selaku Ketua Umum DPD PKS Kabupaten Bandung yang telah memberikan sambutannya. Sungguh kami sangat berbahagia Ustadz berkenan untuk memberikan sambutan di acara TRP kami yang pertama ini. Dan beliau juga memberikan support, mudah-mudahan acara kita bisa berlangsung lancar dan bisa berkesinambungan seterusnya. Mudah-mudahan Ustadz Haji Gun-Gun Gunawan senantiasa Allah berikan kesehatan, kekuatan, petunjuk dalam memimpin kita sekalian khususnya di Kabupaten Bandung. Meskipun kami lihat di chat nampak ada beberapa hadirin mustami yang mengabsen dari Magelang hadir. Sepertinya ini konstituennya Pak Abdul Haris ini ya. Kemudian juga dari Cicalengka juga alhamdulillah Bu Amar Hama hadir. Terima kasih semuanya. Insya Allah kita akan langsung menginjak kepada acara pokok yang kita nantikan. Sekali lagi sebagaimana judulnya, ini adalah taklim rutin partai, tempat kita untuk mengkaji ilmu, meskipun kita kemarin sudah terlibat dalam aksi-aksi Palestina dan sebagainya, tetapi mudah-mudahan hari ini kita menambahkan energi dengan mendapatkan ilmu yang langsung dari sumbernya yang jernih. Kami mohon izin untuk mengenalkan dulu nanti teman berbincang kita ya, yang menjadi narasumber tunggal. Insya Allah kita telah menghadirkan Bapak Dr. Haji Abdul Haris Al-Mashari, nama lengkap beliau. Kemudian tempat tanggal lahir Purworejo, tanggal 25 Agustus 1968. Pendidikan terakhirnya adalah program doktoral Fakultas Ekonomi UNS. Beliau tinggal subhanallah jauh di Surakarta di Jawa Tengah, di Laweyan kecamatannya. Untuk hikmah dari pertemuan online seperti ini ya, kita bisa dipertemukan dengan pimpinan kita di DPR RI. Dan riwayat pekerjaan beliau juga saya takjub Ustadz, karena sejujurnya bahwa di rumah kami sendiri sangat banyak ini koleksi buku era intermedia, dan dari dulu bertanya-tanya siapa ini yang punya era intermedia. Dan ternyata kami baru terima kasih. Dan kami baru mengenal sekarang barangkali ya, bahwa ternyata inilah Ustadz Abdul Haris yang merupakan pendiri dari penerbit era intermedia. Ini Bu, di rumah saya masih ada Syarah Usul Isri, dari Salah dan lain-lain. Kemudian juga beliau di DPR RI sejak 2014, waktu itu di Komisi 11. Kemudian 2015-2016 beliau Wakil Ketua Komisi 10. Kemudian di periode 2016-2019 pernah jadi Ketua Komisi 1, dan sekarang dari 2019 lalu menjadi Wakil Ketua Komisi 1 yang kalau tidak salah memang diantaranya membidani pertahanan dan hubungan luar negeri saja. Jadi insya Allah kami mendapati nomor Ustadz juga atas rekomendasi dari Dr. Hidayat Nur Wahid. Ya udah Pak Abdul Haris saja yang mengisi tentang Kepalestinaan. Kemudian perlu kami sampaikan tambahannya saja bahwa sehubungan dengan aktivitas beliau sebelumnya ya di penerbitan, ternyata memang beliau pernah menjadi Ketua Ikatan Penerbit Indonesia Provinsi Jawa Tengah ya tahun 2007, Ikatan Penerbit Indonesia IKP Pusat bahkan Wakil Ketua di 2013. Kemudian juga di DPW Partai Keadilan Jawa Tengah tahun 99 ya PK, beliau sebagai bendahara DPW. Kemudian Dewan Pengurus Pusat PKS, DPP PKS, staf wilayah daerah Sulawesi tahun 2010.
DPP PKS, Wakil Ketua Bidang Kepanduan dan Olahraga. Wah, luar biasa, Ustaz. Ternyata Ustadz kita ini juga seorang ini ya, pejuang yang luar biasa, kekar di kepanduan dan olahraga. Kemudian juga di DPP PKS Wakil Bendahara Umum periode 2015-2020 ya, sebelum periode ini luar biasa. Dan akhirnya di Majelis Pertimbangan Pusat PKS Kabid Kajian Strategis 2020-2025. Kami sangat berbahagia, berbangga bisa dipertemukan dengan Ustadz Abdul Haris. Sekali lagi selamat datang di Kabupaten Bandung. Dan jangan khawatir Ustadz, berapapun yang hadir di taklim Zoom kita, karena di kami ini konturnya desa Ustadz, di Dapil 7 ini, anggota simpatisan kami sebenarnya agak protes kalau diajak Zoom, karena memang sulit sinyal dan sebagainya. Tapi insya Allah kami rekam percakapan kita, taklim kita sore hari ini, dan insya Allah akan kami upload di kanal-kanal YouTube ataupun media sosial lain yang kami miliki setelahnya, agar lebih rapih kalau kami rekam terlebih dahulu. Demikian Ustadz, sekali lagi ahlan wa sahlan. Sudah cocok Ustadz ya biodatanya? Tidak ada yang keliru yang kami sampaikan? Udah. Alhamdulillah. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, beliau juga menyediakan waktu di sore ini karena dari pagi tadi ternyata beliau mengisi banyak acara, ada daurah marhalah 2 kami barangkali ya, dan agenda-agenda lain yang kami ketahui dari stafnya tadi. Terima kasih Ustadz Abdul Haris telah berkenan, dan mohon izin Bapak Ibu untuk sesi pertama kami selaku moderator barangkali yang akan menyampaikan beberapa pertanyaan ke Ustadz. Selepasnya baru nanti barangkali diberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk bertanya kepada Ustadz Abdul Haris seluas-luasnya insya Allah. Alhamdulillah. Ustadz fit ya Ustadz ya insya Allah. Sekarang posisi sedang di Jawa Tengah Ustadz, atau di mana Ustadz? Di Solo. Barokallah di Solo, alhamdulillah. Ya Ustadz, sebagaimana yang kami sampaikan di undangan, niat kami sungguh ingin mengetahui kira-kira pelajaran apa ya dari konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan ini yang barangkali bisa kita petik untuk bangsa kita menjadi pelajaran berharga. Nah, barangkali kami penasaran, tentu saja Ustadz sebagai anggota DPR RI, bahkan Wakil Ketua Komisi 1 dari PKS, kami ingin mengetahui Ustadz, kira-kira amanat dari DPP ataupun dari fraksi terhadap Ustadz ditempatkan di Komisi 1 hubungannya dengan Palestina ini sedalam apa Ustadz? Seperti apa mandat yang diberikan ke Ustadz? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh pengurus DPD Kabupaten PKS Kabupaten Bandung, para asatir ya, yang ada di seluruh struktur Kabupaten Bandung, para kader simpatisan yang mengikuti taklim rutin partai pada sore hari ini, yang tentunya membanggakan buat saya karena saya bisa ketemu dengan saudara-saudara saya dalam forum seperti ini, yang mungkin kalau tidak ada pandemi mungkin belum tentu terjadi seperti ini. Hikmah di balik pandemi terlepas dari berbagai keterbatasan kita. Namun kita tidak menyerah pada keadaan. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah karena sore hari ini dipertemukan antara saya dengan saudara saya semuanya, saudara seiman, saudara seperjuangan, yang sama-sama sudah mengikrarkan diri, mewakafkan diri untuk perjuangan Islam, subhanallah, sehingga kita ketemu dalam satu frekuensi yang sama. Alhamdulillah bersyukur pada Allah karena sore hari ini kita dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba-hambanya yang berbeda dengan yang lain,
karena kita termasuk yang dipilih untuk memikirkan bagaimana nasib saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah karena sore hari ini kita masih istiqomah di jalan dakwah ini, jalan yang ternyata menguji banyak saudara kita yang akhirnya berjatuhan di dalam dakwah. Alhamdulillah, dan kita berdoa mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam jalan dakwah ini. Ustadz dan Ustadzah, juga ikhwah sekalian, saya mungkin akan berbicara dalam 3 bagian berkenaan dengan Palestina ini. Yang pertama, Palestina as it, sebagaimana adanya, sebagaimana yang antum sekalian sudah lihat, sudah baca di sosial media, di berita, semuanya. Maka kesimpulannya hanya ada satu, yaitu terjadi penindasan atas bangsa Palestina oleh Israel. Ini satu kesimpulan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Satu kesimpulan yang sudah semacam aksiomatik gitu, dan ketika ada orang mencoba untuk membantah, menggeser isu atau mengkaburkan isu, maka dia batal, dia gagal dan dia salah. Kondisi ini yang harus diyakini dan harus dipertahankan. Karena hari ini berdasarkan pengamatan saya, di Indonesia malah mulai ada sedikit bergeser ke arah sedikit ada yang mempertanyakan. Tapi di belahan dunia lain, itu justru di Eropa dan lain sebagainya, itu malah menguat bahwa sedang terjadi penindasan. Ini aneh. Negara dengan penduduk mayoritas Muslim malah sedikit agak bergeser. Bergeser pada paling tidak muncul tasaulah, pertanyaan. Benar nggak sih Israel jajah? Rupanya terprovokasi, terkondisi oleh propaganda bahwa Israel hanya mempertahankan haknya. Ini tidak boleh terjadi. Dan tugas kita semuanya untuk menyampaikan kepada dunia, pada tetangga kita, bahwa di sana sedang terjadi perampasan, penindasan atas bangsa Palestina oleh Israel. Ini bagian pertama. Jadi ini jangan dikotak-katik lagi, atau jangan sampai ada upaya mengkaburkan. Apapun alasannya, yang terjadi seperti itu. Maka dalam hal ini, saya sepakat dengan orang yang selama ini saya banyak tidak bersepakat. Saya bersepakat dengan Ulil Absar Abdallah. Ini selama ini saya nggak pernah sepakat dengan dia. Kali ini saya sepakat. Jika kata-kata dia ini bagus sekali. Ya. Kata siapapun kalau ini bagus harus kita kutip. Jika membela Palestina yang tertindas dan ditindas oleh Israel itu dianggap radikal, ekstremis, teroris, maka sayalah radikal. Ya, gitu. Kata ya, keren banget kan itu. Atau setipe lah ungkapannya seperti itu. Ya. Jika membela Palestina yang tertindas itu Anda katakan radikal, ya saya radikal. Ini kan keren banget ini. Ya kalau yang ngomong Ustadz Gun-Gun sih nggak terlalu ini. Kalau yang bicara ini adalah Ulil Absar Abdallah, itu saya acungi jempol. Dan saya sepakat sekali. Untuk hal ini saya bersepakat dengan beliau. Karena di mana-mana berpihak pada yang tertindas itu dijamin kebenarannya. Sekali lagi, atas nama kemanusiaan berpihak kepada yang ditindas itu tidak akan pernah salah. Tapi memihak pada yang menindas itu harus menghadirkan sekian bukti, sekian ya, memihak kepada yang tertindas itu sudah pasti kebenarannya. Atas nama kemanusiaan sudah pasti kebenarannya. Tapi memihak kepada penindas itu harus menghadirkan bukti, alasan, argumen yang itu pun belum tentu benar. Nah, berarti kita sudah ada pada posisi yang benar, memihak kepada yang tertindas. Oke. Kemudian bagian yang kedua, bahwa Palestina adalah negara, tadi sudah sampaikan, negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan kita. Kita bangsa Timur, kita harus tahu terima kasih. Kita bangsa Timur,
Kita harus tahu terima kasih, dan wujud terima kasih kita adalah selalu mendorong agar Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Dari zaman Soekarno dengan tegas sekali, ya, selagi masih ada penindasan terhadap Palestina oleh Israel, maka tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Ini Soekarno yang menyampaikan. Dan tidak diralat sampai beliau meninggal. Itu artinya masih berlaku. Dan kemudian kalau kita tarik ke sini, semua presiden menyatakan yang sama. Pak Jokowi juga tidak kalah tegas. Dia dalam setiap arahannya kepada Menteri Luar Negeri yang disuarakan oleh Bu Retno Marsudi, karena kebetulan mitra Komisi 1, tegas sekali. Dan saya menyaksikan di berbagai kesempatan di PBB, itu beliau dengan tegas menolak penindasan Israel atas Palestina. Kemudian yang selanjutnya, ikhwas sekalian, jadi tentang Palestina seperti apa posisinya, itu bagian pertama, sudah selesai. Bagian yang kedua, terus kemudian bagaimana Palestina dan percaturan bangsa-bangsa. Kebetulan sebagai ketua Komisi 1 periode yang lalu, beberapa kali saya mengikuti Majelis Umum Sidang PBB di New York, yang pesertanya ya pidato dari berbagai negara. Nah, tonnya dari tahun ke tahun makin ke sini itu makin kuat kecaman terhadap Israel. Makin kuat dukungan terhadap Palestina. Saya ingat pertama kali ngikuti tahun 2016, paling hanya beberapa negara yang ngomong masalah Palestina. Tapi 2017 makin banyak, 2018 makin banyak, 2019 makin banyak, 2020 lebih banyak lagi. Karena setiap tahun kan ada sidang Majelis Umum PBB, semua kepala negara hadir. Ya, Indonesia beberapa kali diwakili oleh Wapres Pak Yusuf Kalla, dan kemarin secara virtual oleh Presiden kita Pak Jokowi. Nah, sikap kita tidak pernah bergemik, tidak pernah bergeser, tidak pernah berubah. Kita tetap mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Apapun kondisinya, apapun yang seberapapun baru yang bisa kita perbuat. Indonesia sangat perhatian terhadap mereka. Saya sepakat juga. Kenapa sih PKS terlalu serius ngurusin Palestina? Yang dekat-dekat aja banyak yang diurus. Ya kalau yang jauh aja diurus, apalagi yang dekat kan itu. Itu paten sekali itu pernyataan itu. Oke. Mungkin sekitar 3 menit saya akan ceritakan bagaimana saya duduk di persidangan ketika mau mengangkat resolusi PBB untuk masalah Palestina. Sidang ini berlangsung 3 hari. Dan ini sidang yang menghadirkan jago-jago diplomat-diplomat utusan setiap negara. Dan kalau mau lihat sidang yang serius, ya sidang seperti ini. Bukan sidang majelis umum, bukan. Tapi sidang khusus ketika mau mengabulkan resolusi atas usulan negara tertentu. Apa yang terjadi? 3 hari berdebat. Masing-masing negara menyampaikan pendapatnya dengan bahasa yang sangat tinggi yang sampai saya pusing. Bahasa Inggris paling tinggi kastanya ya ada di situ, di forum itu. Nah, 3 hari berturut-turut, baru selesai pada hari ketiga kira-kira menjelang jam 4 sore waktu itu. Waktu New York. Nah, ketika sudah sekian banyak disampaikan seluruh negara, hampir semua negara mendukung. Kemudian tiba-tiba ketika mau mengambil kata sepakat, voting begitu, ya, tiba-tiba Cina angkat tangan dan menyatakan tidak sependapat dan memveto resolusi ini. Selesai, bubar. Saya dongkol. Bahasa Inggris saya pas-pasan untuk mendengarkan itu semuanya. Tahu kan kalau orang bahasa Inggrisnya tidak bagus, untuk mendengarkan sesuatu kan harus konsentrasi penuh. Capeknya bukan main 3 hari, tiba-tiba hanya lambaian tangan dari Cina dan kemudian batal. Kalau boleh bahasa Jawanya misuh itu, saya misuh-misuh itu. 3 hari, di situ nggak boleh bawa air minum. Kalau mau minum harus keluar, karena nggak boleh bawa gelas. Nggak boleh bawa aqua, 3 hari berturut-turut. Ujungnya cuman
veto dari Cina. Bubar, resolusi tidak bisa diteruskan. Nah, perdebatan seperti ini itu seringkali terjadi. Indonesia juga pernah mengusulkan dengan beberapa negara agar resolusi untuk Israel itu ditindaklanjuti, disepakati. Ternyata nggak bisa disepakati. Kalau nggak Cina, kadang Amerika, yang paling sering Amerika memveto. Ya. Jadi yang mimpin Rusia, yang memveto Cina kemarin, Amerika belum berpendapat, tapi karena Cina sudah memveto, bubar. Bubar ya bubar gitu aja sudah. Itu jadi dongkol banget ini. 3 hari konsentrasi penuh. Bayangkan orang kalau bahasanya tidak nyambung semuanya karena bahasa Inggris tingkat tinggi, mereka diplomat-diplomat ulung itu ngomongnya panjang, satu orang bisa 30 menit, tiba-tiba ujungnya cuman saya veto. Saya gunakan hak veto saya, bubar langsung dan bubar udah keluar itu. Terus saya bilang ke Menlu, Bu Menlu, ini 3 hari ngapain kita di sini? Ya beginilah perjuangan kita, Pak. Setiap tahun muncul seperti ini, bahkan kadang setahun 2-3 kali seperti ini. Hanya kita nggak bisa sampaikan kepada rakyat bahwa kami itu istilah berdarah-darah 3 hari, Pak. Stres sekali, Pak. Bapak sekali ikut aja udah seperti ini. Pantes nggak boleh ada gelas, nggak boleh ada aqua di dalam. Kalau nggak kira-kira dilemparin itu. Jadi nggak boleh masuk bawa minuman, kalau mau minum keluar. Ya Allah, ya Robi, ternyata perjuangan Bu Retno seperti ini setiap tahun, kadang setahun 2 kali, tapi setiap tahun pasti. Nah itu, jadi ini saya mau sandingkan kebetulan karena saya mengalami secara pribadi, kalau di sidang Majelis Umum PBB setiap tahun saya kira ini pendapat dari kepala negara, yang makin ke sini makin banyak. Kemudian kalau itu tadi tentang resolusi PBB untuk Palestina, untuk Israel, saya kira memang kandas terus. Salah satu prosesnya saya mengikuti sekali saja, kapok udah, kapok. Nggak mau lagi ya, karena tahu paling kira-kira veto lagi. Nanti kalau kemarin itu Cina, besok tinggal yang keluarkan veto Amerika, nanti siapa lagi lah, kira-kira begitu. Nah, ikhwas sekalian, itu di dunia internasional memang sangat terlihat Indonesia membela Palestina. Dan buah dari pembelaan Indonesia salah satunya dalam memperjuangkan Palestina adalah makin aware-nya mereka, dunia Eropa maupun Amerika, terhadap masalah Palestina ini, bahwa di sana sedang terjadi penindasan. Ketika kita berbicara di kancah umum, kita harus mengatakan bahwa ini penindasan. Jangan ditarik pada satu agama kita saja, nanti menyempit dan kemudian malah tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat umum. Karena memang yang terjadi di sana, Nasrani juga banyak yang jadi korban. Itu. Ya bagi kita bahwa ini menyangkut masalah Baitul Maqdis dan seterusnya, ya kita sepakat, saya kira saya tidak perlu ngajari urusan yang ini. Tapi mungkin saya ingin cari pendekatan yang lain dari aspek bagaimana ternyata di lembaga PBB juga sedemikian perjuangannya. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Palestina Today. Palestina Today, saya kira terkenal sekali Sheikh Jarrah ya. Sheikh Jarrah itu kira-kira pemukiman, kalau kita mungkin klaster pemukiman apa gitu lah ya. Atau kompleks pemukiman atau apa ya, kompleks perumahan apa gitu lah kira-kira begitu. Itu Sheikh Jarrah yang kemudian dijarah, saya kira informasi sudah nyebar di mana-mana, tidak akan saya perdalam lagi, akan tetapi kenapa Palestina bisa bertahan sampai sekarang? Hampir semua pakar pengamat dunia, pengamat politik mengatakan bahwa Palestina masih hidup karena masih ada Gaza. Palestina masih hidup karena masih ada Hamas. Kalau Gaza dan Hamas ini sudah tidak ada, kelihatannya mungkin sudah berhenti perlawanan itu. Kemudian belakangan muncul bahwa seolah-olah Hamas ini teroris. Hamas ini radikalis, dan seterusnya. Oleh karenanya, jadi bisa disampaikan di sini bahwa penjajah
pasti mengatakan orang-orang yang melawan penjajah sebagai teroris, sebagai radikalis, sebagai ekstremis. Soekarno dan Hatta dan teman-teman adalah radikalis, ekstremis, teroris bagi Belanda, bagi Jepang. Jadi kita jangan ikut-ikutan. Ya pasti bagi penjajahnya para pejuang itu adalah teroris, tapi bagi bangsanya dia adalah pahlawan. Ini yang kadang karena media sekarang sudah banyak yang ini ya, banyak berseliweran bahwa Hamas itu teroris. Ya sah saja Israel mengatakan Hamas teroris, sebagaimana Belanda dulu mengatakan Soekarno adalah ekstremis. Pejuang Diponegoro adalah ekstremis. Pasti mereka akan mengatakan begitu. Hanya orang-orang bodoh yang mengatakan bahwa pejuang satu negara kemudian dikatakan ekstremis, kemudian dia ikut mengaminkan. Naif. Bagi Belanda, bagi Jepang itu Soekarno adalah ekstremis. Hatta ada ekstremis. Pangeran Diponegoro adalah ekstremis. Radikalis juga. Radikal kenapa? Melawan penjajah. Tapi bagi bangsa Indonesia, beliau-beliau ini adalah pahlawan buat kita. Dia adalah hero buat negara kita. Sama, Hamas dan lain sebagainya, para pejuang yang masih bertahan sampai sekarang, mereka hero buat bangsa Palestina. Tapi kemudian mungkin akan mengatakan, oh enggak, ada orang Palestina mengatakan ini. Nah, itu kira-kira Kenil itu. Kenil itu orang Jawa yang jadi tentaranya Belanda. Pasti mengatakan Diponegoro itu radikal, ekstremis itu. Kenapa? Karena dia menghamba pada penjajahnya. Jadi Kenil. Makanya kadang Kenil itu biasanya terkenal Kenil itu lebih kejam daripada Belandanya. Nah, ada juga di sana. Ada nggak? Ada, pasti ada. Dimanapun ada penjajahan, pasti ada bangsa tersebut yang berkolaborasi dengan penjajahnya. Udah pasti ada. Nah, apakah kita akan memihak orang-orang yang seperti ini? Tentunya tidak. Gitu. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang di Gaza untuk mempertahankan harga dirinya, untuk mempertahankan Palestina, itu patut kita hargai. Kita tidak ingin mencampuri urusan mereka. Sebagaimana kita juga jangan mau dicampuri bahwa mereka adalah ekstremis, radikalis, dan seterusnya. Enggak, bagi mereka pahlawan. Bagi kita, mereka adalah saudara seiman yang harus kita bantu. Kita bantu sebagaimana mereka membantu dulu ketika kita belum punya apa-apa. Pengakuan pertama Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia ini menjadi modal. Karena pengakuan dari Palestina itu kemudian mereka mempengaruhi negara-negara Arab. Yang anehnya hari ini kita agak alergi dengan Arab, padahal yang pertama kali mengakui adalah orang-orang Arab. Dan harus diingat, yang menjajah kita itu justru orang-orang Eropa. Kenapa sekarang kita malah memuja Eropa, malah memusuhi Arab? Arab dalam sejarahnya nggak pernah menjajah kita. Malah mereka lah yang mengakui kemerdekaan di awal-awal kemerdekaan itu bangsa-bangsa Arab yang mengakui. Kemudian kita malah terkesima dengan bangsa-bangsa Eropa. Mereka lah penjajah kita. Mereka yang menjajah kita. Jangan kemudian kita puji Eropa, kita puji orang-orang Barat, kemudian kita nyinyirkan orang-orang Arab. Ini kebalik. Orang nggak ngerti sejarah. Kemudian juga mengatakan Islam ini berbahaya dan seterusnya. Siapa yang berjuang dulu untuk mengusir penjajah? Jadi saya suatu saat ditanya, Pak, kenapa orang-orang Islam kok pede sekali mengatakan bahwa Indonesia itu orang Islam sangat berpengaruh dalam perjuangan? Oh, iya, buktinya seperti itu. Karena dulu penjajahnya itu bukan Islam. Siapa yang menjajah Indonesia? Orang Islam? Bukan. Kan gitu. Nah, oleh karenanya, jadi saya kira sikap-sikap yang mengatakan bahwa kenapa kemudian kita orang Islam banyak membelain orang Arab, situasi Arab dan seterusnya. Ya karena mereka dulu yang membela kita pertama kali. Kenapa kita kok kemudian seolah-olah agak anti Barat yang begini begitu? Karena mereka lah penjajahnya kan gitu. Ya wajar kalau kemudian
sikap permusuhan atau sikap dendam diwariskan oleh nenek moyang kita kepada penjajah nenek moyang kita itu wajar. Kemudian sikap sayang, sikap kasih kita kepada orang-orang Arab karena dulu mereka yang membersamai perjuangan kita. Nah ini yang sulit, jarang diungkap oleh orang, oleh para narasumber. Seolah-olah menutup mata saja dengan peran orang-orang Arab. Itu. Oke? Jadi kira-kira seperti itu 3 bagian yang ingin saya sampaikan dan sudah saya sampaikan semuanya. Nah, kemudian apa yang sedang mereka perjuangkan pasti hanyalah kemerdekaan. Jadi kemudian biarlah mereka mendefinisikan kemerdekaan sesuai dengan definisi mereka. Yang penting kita sokong, kita bantu agar tidak ada lagi penindasan oleh Israel terhadap Palestina. Faktanya adalah bahwa anak-anak, perempuan, ibu-ibu dibantai sedemikian rupa, ini tidak bisa kita tutup mata kita. Ya. Kalau mungkin perangnya hanya dengan kombatan, nggak ada masalah. Karena memang ya masalahnya adalah penindasan itu sendiri. Tapi lebih bermasalah melanggar hak asasi manusia dan seterusnya ketika korbannya adalah anak-anak, bayi, perempuan, dan ibu-ibu. Saya kira demikian sebagai pengantar diskusi sore hari ini. Mudah-mudahan nanti ada diskusi yang lebih hangat lagi, dan kita bisa mendalami lebih jauh lagi. Terima kasih. Terima kasih Ustadz, mantap sekali. Kami anggap itu penjelasan dari Ustadz relevan dengan pertanyaan mendasar kami, kira-kira apa yang dititipkan oleh pimpinan di PKS terhadap tugas Ustadz di Palestina, dan luar biasa sudah sejauh itu barangkali keterlibatan Ustadz sampai mengikuti persidangan-persidangan di PBB yang keras sekali ya tentang membahas Palestina ini, dan dongkol karena begitu saja diveto dan bubar saja. Iya. Tapi kami penasaran untuk mengkonfirmasi perihal Menlu kita, Ibu Marsudi, yang memang beberapa waktu lalu beredar video viral tentang luar biasa ya pembelaan beliau terhadap Palestina. Tetapi kemudian disusul dengan di Facebook itu rame tentang adanya General Assembly Hall gitu ya, tentang pernyataan respon terhadap pencegahan genosida, war crime dan sebagainya, yang seolah-olah Indonesia malah memilih tidak katanya di sana. Apakah itu hoax ya? Atau seperti apa? Ya, gini. Di PBB itu seperti di kita. Jadi kalau mau menitipkan agenda tertentu itu ditempelkan dengan agenda yang mungkin ada bertolak belakang. Tentang genosida itu nggak ada hubungannya dengan pemihakan dengan Palestina, Indonesia, sikap pemihakan terhadap Palestina. Ini hal yang terpisah sama sekali. Terpisah sama sekali. Kalau kita centang oke, kita centang yes waktu itu, maka semua pengungsi Myanmar dan lain sebagainya itu nggak boleh kita tolak. Termasuk pengungsi misalnya dari Vietnam nggak boleh kita tolak, dan kita harus urusin ini. Ya. Anggaran kita akan tersedot banyak sekali ke sana. Ini resikonya. Jadi kaitannya dengan itu. Dengan pengungsi yang akan berbondong-bondong ke Indonesia. Loh, apa salahnya pengungsi? Oh enggak ada yang salah. Tapi secara politis, kalau satu negara, seperti Myanmar misalnya, dibiarkan umat Islamnya pindah ke Indonesia, taruhlah disiapkan, ini maaf ya, beberapa waktu yang lalu itu kan ACT termasuk yang mengusulkan pada kami, tolong dikasih 1 pulau aja buat nampung mereka. Saya bilang, Anda gila ya. Mungkin kalau ada aktivis ACT di sini saya sampaikan, Anda gila. Punya ide seperti itu. Karena kalau umat Islamnya pindah ke Indonesia, mengungsi, itulah yang diinginkan Myanmar. Dan nggak akan bisa pulang lagi. Gitu. Kadang kita hanya berpikir kemanusiaannya. Ya memang. Kalau melihat kemanusiaannya kita ingin mengentaskan, tapi kalau kemudian setelah itu Rohingya dikuasai sepenuhnya oleh penguasa di sana, habislah umat Islam di sana. Jadi kita harus berpikir sebaliknya. Waktu itu kemudian ngadep ke saya, pimpinan ACT, dia sampaikan, kami siap mengurusi dan kami siap mendatangkan dana-dana, kita bisa siap sampai 10 tahun. Yang ada di otak lu itu cuman mikir bagaimana mengumpulkan charity. Marah.
karena nggak berpikir strategis. Kalau Myanmar, yang Rohingya, Muslim Rohingya, dibiarkan eksodus ke Indonesia, diurusin di sini sekalipun, dikasih pulau di sini sekalipun, maka Myanmar sudah menang. Rohingya habis, nggak ada Muslim lagi di sana. Dan itu yang diinginkan. Tanpa harus perang, tanpa harus ribut, tiba-tiba pergi semuanya dan dia kuasai sepenuhnya dan tidak akan pernah bisa balik lagi. Nah ini jadi kadang kalau aspek politis ini berbeda. Sama dengan itu tadi ketika pihak Indonesia memilih no. Karena ini kaitannya dengan nanti kalau memilih yes, maka Indonesia menyetujui hal-hal yang berkaitan dengan genocide, pengungsian dan seterusnya. Indonesia akan jadi tempat pengungsian yang sangat luas kira-kira begitu. Dan Indonesia tidak mampu dari aspek ekonomi. Faktornya itu. Nggak ada urusannya, nggak ada kaitannya dengan pemihakan kita terhadap Palestina. Itu. Toh orang Palestina juga tidak akan mengungsi ke sini. Terlalu jauh. Dan memang tidak boleh mengungsi. Itu. Tapi apa kalau yang pengungsi yang memang sudah terlanjur, kan seperti ada di Aceh, Rohingya gitu ya. Apakah dengan kesepakatan kemarin juga itu harus dipulangkan atau tidak, Ustadz? Sejauh mana konsekuensinya? Kalau yang sudah terjadi kan menjadi tanggung jawab UNHCR ya. Ya, Badan Dunia untuk Pengungsian. Sebenarnya prosedurnya ini PBB juga kadang nggak sportif. Terhadap pengungsi mestinya sekian waktu tertentu ditanggung oleh yang menerima pengungsian itu. Tapi setelah itu mestinya menjadi tanggung jawab Badan PBB yang mengurusi pengungsi. Tapi kenyataannya juga kadang nggak jalan juga. Lihat dulu siapa yang ngungsi dulu. Kadang-kadang begitu juga. Ya sama lah. Makanya memang sebaiknya jangan dibiarkan ketika ada kasus kemudian mereka melakukan pengungsian. Karena pengungsian bukan merupakan solusi. Justru mereka harus bertahan dan berjuang. Kira-kira begitu. Sama kalau kita di sini misalnya tiba-tiba ini terus kita mau ngungsi kemana gitu, ya enggak, kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Nah, kira-kira begitu. Misalnya kita diserbu Australia misalnya, terus kemudian kita lari ngungsi kemana? Enggak, kita bertahan. Ini tanah air kita kok. Dan memang sepertinya kemarin ada suara-suara dari tanah air yang mendorong agar penduduk Palestina keluar saja dari negerinya, begitu saja. Ya itu yang diinginkan. Betul. Yang diinginkan oleh Israel pada keluar. Ya kalau mereka keluar selesai, tidak ada konflik lagi dan mereka sah menduduki akhirnya. Hanya karena momentum saja kemarin ya, jadi seolah-olah berbeda antara video yang Pak Ibu Menlu yang begitu heroik di sidang, kemudian disebar ini seolah-olah sesuatu hal yang bertolak belakang, padahal memang dua kondisi yang berbeda saja. Dua kondisi yang berbeda memang, tapi dalam satu sidang dalam satu sidang masa yang sama, satu persidangan. Karena ada sekian agenda. Kalau sidang PBB itu General Assembly itu ada sekian sidang yang sama, dalam waktu yang bersamaan ada. Kadang ada 4 agenda, ada 5 agenda begitu. Jadi tidak diragukan lagi kalau sikap Menlu kita saat ini tetap membela Palestina sepenuhnya. Oh iya. Dan kemarin kami barusan rapat dengan Menteri Luar Negeri di Komisi 1. Ya, beliau tegaskan lagi dan bahkan fraksi kita mengapresiasi penuh atas perjuangan itu. Bahwa kemudian terhadap urusan yang genosid itu adalah memang hal lain. Tema lain yang tidak ada hubungannya. Termasuk PKS yang menyetujui sikap kondisi dan secara strategi lebih baik untuk tidak memilih gitu ya. Ya. Menarik sekali ini, Ustaz. Tidak dikatakan oleh Ustaz, kami menganggap itu hal yang sama gitu. Seolah munafik gitu di video. Enggak. Beda. Menentang Israel, tapi di General Assembly-nya malah menolak. Terima kasih Ustaz, ini berharga sekali. Termasuk barangkali kami ingin pandangan dari Ustaz, karena Ustaz cukup lama barangkali ya di DPR RI juga, sejauh pandangan Ustaz dari pergantian pemerintahan kita dari presiden ke presiden, dari sejak Pak Soekarno yang heroik gitu ya, sampai membatalkan pertandingan sepak bola karena tidak mau melawan Palestina, kemudian konferensi Asia Afrika. Berarti hampir seluruh pemerintahan kita tetap ya kalau untuk urusan Palestina
mereka semua kompak untuk membela saja, tidak ada. Semua Yang kompak, paling baik, Ustaz, semua barangkali, kompak. Ustaz. Yang paling Ya. baik pembelaannya yang mana kira-kira, masa mana Ustaz, kira-kira? Jadi kalau yang paling baik pembelaannya ini saya bandingkan dari waktu ke waktu itu ya. Boleh, Ustaz. Zaman Soekarno paling baik karena dia merasa langsung pembelaan Palestina terhadap Indonesia. Nah, kemudian kalau Menteri Luar Negeri yang paling firm bicaranya Bu Retno Marsudi dibandingkan Menteri Luar Negeri sebelumnya. Subhanallah. Ya, Bu Retno itu jadi artikulasinya bagus, sikapnya firm, betul tegas, nggak pakai bahasa bersayap sama sekali. Saya kan bandingkan pidato Menteri Luar Negeri yang dahulu, mulai dari Muchtar Kusuma-Atmaja dan seterusnya, itu sampai kemarin yang terakhir siapa? Iya, yang Pak zamannya Pak SBY, yang kacamatanya bundar sama. Secara profil sih nampaknya meyakinkan juga. Ya, tapi dari sisi sikap itu saya kira paling firm adalah Bu Retno Marsudi. Ya ini objektif ya, karena saya bersama, saya bandingkan pidato-pidatonya itu, maka yang paling ini adalah Bu Retno Marsudi. Dan memang PKS begini ya saja, adil. Jadi walaupun kita oposisi, tapi kita nggak mau mukul semuanya gitu, enggak ya? Betul. Ya harus kita akui, kalau yang benar kita akui benar, kita puji, kita apresiasi, kan begitu. Kalau yang salah kita ingatkan, kita koreksi, begitu. Tidak kemudian karena kita oposisi maka semua yang dilakukan oleh oposan kita terus kita salahkan, enggak. Saya harus sampaikan. Kalau dibandingkan sikap dari pemerintah ke pemerintah, terbaik adalah Pak Soekarno karena merasakan langsung, dan zaman sekarang ini oleh Bu Retno Marsudi. Makanya beliau terpilih menteri lagi itu saya cocok sekali. Terlepas dari gini, kalau mau subjektif kan ini Bu Retno nggak mau pakai jilbab, gimana ya? Boleh aja begitu, tapi enggak kan, ini urusannya sikapnya firm, dan kemudian ya bahwa kemudian misalnya beliau nggak pakai jilbab, ya kita suatu saat kita doakan mudah-mudahan nanti pakai jilbab kan. Amin, amin. Muslim memang beliau ya. Siap. Rezeki kami nih bisa berdialog dengan Ustaz sehingga bisa mendapatkan sudut pandang yang jernih, karena ya itu tadi, karena kalau mengikuti media sosial kita sih pengennya menghantam-hantam aja. Hati-hati. Siap. Kami juga penasaran tentang, mungkin ini lebih pandangan kepada Tazkifiyah ya, bahwa dari dulu kita mendengar kabar bahwa Palestina ini menjadi epicentrum permasalahan dunia sebenarnya gitu saja, bahwa apa yang terjadi antara Israel dengan Palestina ini juga mempengaruhi kebijakan, termasuk tadi menarik mengapa Cina memveto gitu, Amerika memveto gitu. Padahal maksudnya Amerika oke lah liberal dan Cina komunis, tapi kok ke Israel dua-duanya bareng gitu. Apa ada hubungannya, Ustaz? Apa ada hubungannya barangkali? Seperti apa, Ustaz nih? Baik. Politiknya seperti apa nih, Ustaz? Mungkin begini. Jadi kenapa menjadi epicentrum permasalahan dunia? Karena memang hingga hari ini penindasan yang benar-benar barbar, penjajahan ala kuno banget, membuat masyarakat disuruh pergi, langsung diduduki. Bahkan gini, kebetulan saya sudah sampai ke ini UNIFIL. UNIFIL itu pasukan PBB yang di Lebanon. Saya kunjungi pasukan Indonesia, ada fotonya itu di ruangan saya. Saya berkunjung ke sana. Saya kunjungi prajurit Indonesia yang ada di sana. Prajurit kita sangat dihargai di sana. Ya, saya diceritain bagaimana cara Israel mengambil wilayah Palestina, misalnya nih, mengambil wilayah sebagian Lebanon juga diambil. Ini cerita tentara kita yang ada di sana nih. Jadi dia sampaikan begini, Pak, kalau tiba-tiba ada badai debu di pinggir, kan mereka dipagar sekitar 12 meter tingginya. Jadi pagar antara perbatasan antara Indonesia dengan antara Israel dengan Lebanon itu 12 meter tinggi. Pagar beton 12 meter. Pak, kalau tiba-tiba nanti ada badai debu, maka di situ berarti satu gunung akan diambil oleh Israel. Caranya ditimbulkan badai debu, dan kemudian alat-alat berat mereka itu membuat pagar di sebelah gunung sana, sudah
sudah mencaplok satu gunung gitu. yang jatah mendiling. Jadi pagarnya sudah berpindah. Gunung yang tadinya di luar wilayah Israel sudah menjadi wilayah Israel. Dalam waktu 4 jam, mereka selesai membuat pagar 12 meter tingginya. Jadi mereka sudah siapkan dulu. Beton tercetak 12 meter lengkap dengan kawat berdurinya. Dalam 4-6 jam selesai untuk mencaplok satu gunung, satu daerah tertentu. Jadi nanti wilayah sudah bergeser. Ini cara mereka mencaplok. Coba bayangkan. Ini kan barbar yang ini betul-betul. Nah, kenapa jadi seperti ini? Akhirnya kan ini menjadi menjadi perhatian dunia. Ada yang mendukung, ada yang membela. Itu. Yang mendukung ya tentunya mereka-mereka yang memang pemerintahannya mungkin sudah banyak orang Israel atau orang Yahudi ada di sana. Atau punya keterikatan. Yang menolak juga banyak atas nama kemanusiaan. Ngapain sih gini hari masih nyolong-nyolong wilayah gitu kan? Bukankah hari gini itu sudah jelas batas wilayah masing-masing? Kenapa harus nyolong, harus melakukan penggusuran begitu? Nah, akhirnya yang berbicara adalah kemanusiaan. Kemanusiaan versus dengan keserakahan yang dipertontonkan secara nyata di backup oleh kekuasaan negara. Ini kan aneh sekali pada zaman seperti sekarang ini. Itu makanya menjadi epicentrum. Ini menarik. Saya ketika diceritain bagaimana mereka mencaplok satu bukit itu ditunjukkan, Pak, itu bukit itu nanti kalau dicaplok itu pagarnya tiba-tiba pindah di sana. Karena saya ada di depan bukit itu, saya di pagarnya antara Lebanon dengan Israel di pagar situ. Pagarnya 12 meter. Jadi asik juga. ngelihat gini loh, ngelihat ada yang manusia bikin pagar 12 meter sepanjang jalan sepanjang segitu itu serius sekali gitu. Jadi kenapa menjadi epicentrum ya karena ada kondisi seperti itu. Bisa disebut luar biasa. Dan semakin hangat teman-teman sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, dan kami umumkan bahwa di kami banyak sekali amanah door prize yang harus dibagikan, dan kami akan dibantu oleh Pak Sekjen Dapil 7, Pak Ade Rusmana untuk mendata. Langsung saja kami sampaikan ada 10 voucher pulsa senilai Rp50.000 masing-masing. Kami umumkan, mohon Kang Ade dicatat, untuk 5 orang yang mendaftar di chatting awal, menuliskan dengan lengkap nama, kecamatan, dan nomor WA-nya, nomor HP-nya, berhak mendapatkan voucher masing-masing Rp50.000. Yang 5 lagi nanti ya. Selamat buat peserta 5 yang pertama. Kemudian bagi rekan-rekan yang akan bertanya, bisa raise hand atau barangkali di chat, insya Allah silakan. Kami sampaikan saja bahwa suara jelas Kang Ade kalau di kami kira di teman-teman juga jelas ya, tinggal dibesarkan saja volumenya. Kemudian kalau ada pertanyaan dari Bu Novi tadi tentang bagaimana Ustadz menjelaskan kenapa kita membantu yang lama yang jauh tapi yang dekat tidak dibantu karena banyak yang berkata seperti itu. Sepertinya Ibu terlambat ya, karena tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz dengan gamblang, dengan cantik bahwa logikanya dibalik saja Bu, kalau yang jauh saja kita tolong, kita bantu, insya Allah yang dekat apalagi begitu saja, dan kenyataannya memang demikian, insya Allah. Kita lanjutkan perbincangan, Ustaz, barangkali kami, apakah Ustaz berkenan, masih kekeh, barangkali belum bisa menangkap dengan jelas perihal konstelasi politik dunia barangkali Ustaz. Walaupun Ustaz tadi sudah menyampaikan bahwa alhamdulillah ya pembelaan dari negara-negara barat, Eropa, dunia umumnya itu semakin kencang ke Palestina, semakin tidak bisa menutup mata. Kalau Ustaz perkirakan berarti tinggal berapa negara saja yang melindungi kepentingan Israel ini Ustaz? Atau memang masyarakatnya mungkin terbuka tapi pemerintahnya barangkali saja yang melindungi atau seperti apa sih? Ya, oke. Saya kira mungkin ada angka yang bisa saya sampaikan. Jadi tahun 2021 itu tersisa tinggal
8 negara kecil yang masih ini. Ya selain Amerika tentunya ya. Ya. 138 itu menyatakan dukungannya terhadap Palestina. Hanya tinggal 8 negara kecil ya tentunya plus Amerika ya yang menyetujui masih belain Israel. Kan kebayang jumlahnya segitu. Jadi kalau 138 musuh 9 lah, 8 negara kecil plus Amerika. Ya seperti itulah dukungan. Kalau ditanya konstelasinya seperti apa? 138 musuh 9. Iya. Itu ya yang nyata real di Ya, dan keputusan 138 ini negara-negara besar. Hanya masalahnya tetap saja di hak veto itu barangkali saja. Hak veto ya. Terus kemudian pertanyaan, kenapa Cina tiba-tiba bela? Ya ini kan negara-negara besar kan gantian menggunakan hak vetonya. Besok lo ya pakai hak veto ya di lobi Amerika misalnya, Cina lu gini. Gitu. Kira-kira gitu. Insya Allah. Ustaz, mari kita coba semakin menukik terhadap pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Terus terang saja kami tergelitik dengan ada penyampaian dari pimpinan PKS juga yang menceritakan bahwa bagaimana sejarah awal Palestina bisa dicaplok oleh Israel. Mereka juga kan dulunya pendatang sedikit barangkali saja. Kemudian bisa sampai bertambah gitu. Konon katanya Presiden Israel juga Shimon Peres dulunya melakukan cleaning service itu waktu gabung pertama itu. Kami barangkali Ustadz berkenan dari perspektif pemahaman Ustadz yang luar biasa. Memang apakah bisa disimpulkan bahwa Indonesia tuh hanya beruntung barangkali tidak dijajahnya oleh Israel gitu, atau memang ada perbedaan karena mereka mungkin orang-orang Israel sendiri tidak punya pilihan lain kecuali memang mendirikan negara di tanah itu gitu, atau seperti apa ya saja? Ya, oke. Jadi gini, negara Israel kan bermula dari ini sebenarnya yang orang Yahudi tidak semua sepakat. Yahudi itu kan dari agama yang ini kan Yahuda ya. Dari Yahuda sendiri anaknya Yakub kan. Yang kemudian nanti sama-sama dari Ibrahim juga. Jadi kalau yang Islam itu dari jalur Ismail, dan kemudian kan ini sama-sama keturunan Ibrahim kan ini, ya kan? Iya kan? Ya, sama-sama keturunan Ibrahim. Nah, Yahudi yang kemudian dilaksanakan secara masif sekarang ini oleh Israel itu membangun persepsi bahwa mereka adalah di sanalah tempat tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya. Sementara Islam menganggap ini adalah Baitul Maqdis, di mana Rasulullah pernah Isra Mi'raj dari sana. Jelas, bagi umat Islam ini juga menyangkut masalah akidah, buat mereka juga ini menyangkut suatu keyakinan. Itu. Keyakinan, karena memang Yahuda dulu di sana, di Palestina. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi ini sama-sama turunan Ibrahim kan, terus gitu. Nah ini sumber permasalahannya di situ. Tapi kemudian ketika mereka saling mengklaim seperti itu, muncullah negara orang-orang Yahudi yang dulu menyebar di seluruh Eropa, kemudian diperangi oleh Hitler dan gitu. Kemudian kembali sebagian sana untuk mendekat pada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan mereka. Kira-kira begitu. Dari situlah punya keyakinan yang sama kuatnya, sama ininya, ya. Tapi kemudian akhirnya dengan sebuah desain tertentu sehingga akan dilakukan pengusiran terhadap orang Palestina, orang Islam. Ya. Orang Kristen juga di sana juga dulu mereka. Jadi sebenarnya ketika mereka itu benar-benar hanya mengatakan bahwa ini tanah yang dijanjikan, terus ini kelahiran Yesus misalnya di situ, di sini Baitul Maqdis, bisa aja berdampingan.
Tapi ketika kemudian ada yang berambisi, yang lain tidak boleh, hanya boleh saya, ini masalah. Nah, kira-kira seperti itu. Baik. Ustadz, ini ada pertanyaan di chatting dari Ibu Eka Kandari. Bismillah, Ustadz, apakah benar dari Bank Indonesia tidak bisa transfer ke Bank Palestina? Kalau iya, kenapa? Katanya. Saya kira belum bisa. Belum bisa. Kenapanya? Karena dikuasai Israel barangkali saja. Bukan kan, kalau kita mau transfer kan kita harus ada kesepakatan dengan bank di sana. Oh iya. Dan sampai hari ini belum. Demikian Bu Eka, karena Bu Eka ini bagian dari komunitas fundraising barangkali yang banyak juga menyampaikan keinginan bantuan-bantuan langsung ke Palestina. Mohon maaf kalau ada dari Wonogiri juga nih, Pak Subagia. Banyak yang hadir dari luar Jawa Barat. Terima kasih Bapak Ibu. Jazakallah khair. Ustadz mohon berkenan, insya Allah ya, kita coba tambah beberapa saat lagi. Perihal tadi Ustadz, sebenarnya kalau Ustadz lihat, mohon maaf Ustadz ya, bangsa Indonesia sendiri dahulu juga mengalami penjajahan yang sangat lama barangkali ya. Saya terus terang belum menghitung di Palestina berarti sudah berapa tahun ya dijajah. Kalau Indonesia kemarin kan katanya 350 tahun ya, dan akhirnya alhamdulillah kita bisa merdeka. Mungkin karena usia Palestina juga secara penjajahan mungkin baru dari 1948 mungkin saja atau tahun ya, berapa? 48. Betul ya, memang seperti itu saja, jadi belum terlalu lama. Tetapi barangkali faktor-faktor apakah yang sepenglihatan Ustadz kira-kira bisa menginspirasi saudara-saudara kita di Palestina untuk bisa bebas merdeka, usahanya seperti apa saja barangkali Ustadz? Soalnya kami lihat seperti ini, Ustadz, mohon maaf kalau lancang, sepertinya Israel juga, mereka kan mendeklarasikan kemerdekaannya setiap 14 Mei saja, memperingati kemerdekaannya 14 Mei. Dan di hari-hari kemerdekaan itulah mereka mungkin melakukan penyerangan, kemudian mencaplok sebuah kekuasaan wilayah baru. Selepas itu seolah-olah kita tidak mendengar kabar lagi tentang Palestina gitu ya. Kemudian muncul lagi pencaplokan seperti itu. Ini seperti apa sih cerita lengkapnya, barangkali Ustadz lebih paham? Ya, jadi begini, aktivitas serangan mereka itu satu alasannya adalah kemerdekaan. Yang kedua, biasanya alasannya karena mau pemilu. Cara untuk menaikkan elektabilitas, Netanyahu misalnya, setiap kali mau pemilu pasti serangannya gencar. Karena apa? Ini yang paling demen oleh orang-orang Israel kalau berani nyerang gitu. Jadi kalau nggak berani nyerang, nggak akan dipilih. Makanya biasanya menjelang pemilu untuk naikkan elektabilitas, dia serang habis-habisan. Terus mengapa tidak rakyat Palestina istilahnya berjuang saja seterusnya habis-habisan melawan secara militer gitu, jangan ada jeda gencatan senjata atau apa gitu, atau memang sangat sulit saja? Begini, permasalahannya kan gini. Kalau mau nyerang setiap hari, kemampuan berperang juga terbatas. Persediaannya terbatas. Kenapa harus disetujui gencatan senjata untuk ambil napas sambil mempersiapkan senjata-senjata yang baru? Kan Subhanallah. Gitu. Jangan dikira, ini sudah memang enggak. Dalam rangka mempersiapkan. Karena mau perang terus-terusan misalnya pakai rudal-rudal sekian 1 tahun rudal terus ya nggak punya. Itu. Jadi ini misalnya gini. Jadi kalau kita lihat, ya saya melihat misalnya, saya tidak tahu kebenarannya, tapi kalau saya melihat, bagaimana ada rudal yang geraknya zigzag. Tahun 2018 saya kebetulan berkesempatan mengunjungi pabrik rudal di Ukraina. Dia ceritakan waktu itu, teknologi rudal ke depan itu adalah rudal yang bergeraknya ngacak, sehingga tidak bisa dikejar oleh rudal-rudal konvensional. Dia ceritakan begitu. Kalau rudal konvensional, dia akan bergerak maju, kemudian pergerakannya akan melengkung sesuai dengan garis gerak peluru, kira-kira begitu, mengikuti target. Ketika target ada di satu titik tertentu, dia akan menuju ke sana, lurus, lempeng. Nah, rudal ke depan adalah rudal yang menuju ke target tertentu, tapi
geraknya, jalannya zigzag gitu. Dan kemarin saya sudah melihat itu terjadi di sana. Jadi waktu itu masih bayangan bahwa rudal nanti geraknya zigzag. Kemarin ternyata saya udah saksikan di video ya, di video. Kebenarannya apa itu saya nggak tahu, tapi kalau itu rudal berarti apa yang diceritakan oleh pimpinan pabrik rudal di Ukraina ternyata benar adanya. Jadi kalau kemudian kenapa nggak melawan terus, ambil napas kira-kira gitu. Untuk menambah persediaan dan seterusnya. Saya kira teknologi rudal yang diinikan oleh Hamas, oleh yang ada di Gaza, karena Gaza itu kayak penjara raksasa. Dia diawasi semuanya, seluruh pintu masuknya. Kalau listrik dimatikan, ya nggak ada listrik sama sekali. Bayangkan kalau suhu sedang minus atau di bawah 1, kita tidak punya listrik penghangat, kayak apa yang terjadi. Demikian juga kalau suhu sedang 50 derajat musim panas, kita tidak ada pendingin, seperti apa yang terjadi. Tapi subhanallah, orang-orang yang ada di Gaza, mereka tahan, mereka kuat. Ya. Suatu saat saya saya mengunjungi ke pengungsian yang ada di Lebanon. Ya. Waktu itu pengungsi baru. Ya, pengungsi baru. Ya. Pengungsi karena memang menurut pertimbangan mereka harus diungsikan lah, kira-kira begitu. Ternyata mereka kuat sekali. Di Lebanon waktu itu musim panas. Saya ke sana aja panas kayak bukan main. Coba bayangkan, dia atapnya seng, dindingnya seng, kanan kiri seng, di tengah terik matahari seperti itu, dan dia bisa bertahan hidup tanpa pendingin. Yang itu yang kemudian saya mengatakan bahwa ini adalah, saya waktu itu langsung ngomong, ini adalah wajah-wajah calon penghuni surga. Saya bilang gitu. Yang akhirnya saya tidak bisa berkata apa-apa. Selain mengatakan, ya Allah, alhamdulillah, Engkau tunjukkan aku calon-calon penghuni surga seperti ini. Karena mereka hanya satu mereka katakan, kami ingin mempertahankan Islam. Kami mengungsi sementara untuk kira-kira merehabilitasi karena ada sakit atau apa, kemudian nanti untuk kembali lagi ke sana. Subhanallah. Sulit sekali membayangkan anak-anak mereka. Ya udahlah, pokoknya ini kita speechless kalau ke sana. Sesuatu yang nggak masuk akal, tinggal di bawah seng seperti itu, panasnya bukan main, dindingnya seng, atapnya seng. Ustaz, secara klasik barangkali kalau secara sederhana kami lihat yang terjadi di Palestina itu kan adanya pendatang yang Israel yang kemudian menguasai ya, sampai membuat benteng-benteng dan sebagainya gitu. Nah tentu sebagai anak bangsa kemarin-kemarin kencang sekali di kita isu juga gitu ya tentang pendatang-pendatang asing. Ingin sekali pendapat dari Ustadz secara proporsional. Apakah memang harus mengkhawatirkan itu kita menghadapi pendatang gitu asing? Apa yang harus kita waspadai barangkali saat ini bagian dari agar menjadi pelajaran buat negeri kita. Oke. Jadi begini, ini juga mungkin sekaligus kita ingin sampaikan juga ya. Jadi terhadap warga negara asing yang jadi pendatang itu mereka legal by agreement. Perjanjian investasi mereka di Indonesia itu disepakati bahwa ada tenaga asing. Nah, tenaga asing itu ceritanya begini. Mereka invest di Indonesia melibatkan alat-alat yang sensitif, kira-kira begitu. Tentang sensitivitas alat itu kan yang mendefinisikan mereka. Misalnya nih, ini sekrup ini hanya boleh diputar oleh orang yang punya sertifikat muter sekrup misalnya. Yang nggak punya nggak boleh kerja. Nah sayangnya kita, para pekerja kita nggak punya sertifikat muter sekrup, kira-kira begitu. Ya terpaksa, Indonesia nggak ada yang bisa muter sekrup ini, karena nggak ada yang punya sertifikat, ya kami bawa dari sana. Gitu. Nah tapi sebaliknya sesungguhnya, ini saya mau sampaikan juga kabar gembira. Berkaitan dengan seperti itu, kebetulan sebuah BUMN karya, saya sebut saja Wijaya Karya, dapat proyek di Pantai Gading. Kemudian saya sudah ke sana.
dapat proyek untuk pembangunan rumah sekitar 30.000 perumahan di Pantai Gading. Dan juga pembangunan rel antara Wijaya Karya dengan KAI. Pembangunan rel di sepanjang Pantai Gading. Rel kereta api. Sama juga, bayangkan cangkul itu dibawa dari Indonesia. Karena tenaga kerja yang nyangkul itu orang Indonesia. Ada ribuan orang Indonesia ke sana juga. Karena apa? Mereka Wijaya Karya mengatakan, wah, kalau saya harus menggunakan tenaga kerja lokal, saya nggak jamin kualitasnya. Karena ini yang dari Indonesia tenaga terampil, terlatih semua. Gitu. Terus, ya sudah, oke, cangkulnya pakai cangkul sini. Nggak bisa, orang Indonesia nggak biasa pakai cangkul yang panjang begitu. Nanti nggak bisa kerja orang Indonesia. Akhirnya cangkul dibawa dari Indonesia dan seterusnya itu. Jadi maaf, kadang urusan kayak begini nih imbang-imbangan juga, kita juga ngirim keluar gitu. Cuman ini nggak terberitakan. Subhanallah. Tapi boleh kami simpulkan bahwa Ustadz juga mengatakan insya Allah kondisi pertahanan dalam negeri kita dalam kondisi baik-baik saja insya Allah saja sampai sejauh ini ya. Jadi begini, saya malah kalau mengatakan pertahanan Indonesia baik-baik saja, malah saya mengatakan enggak. Karena pertahanan itu erat kaitannya dengan bagaimana mengamankan wilayah. Mengamankan wilayah Indonesia dari serbuan negara lain. Alutsista kita yang terbatas, itu, sangat terbatas. Saya katakan sih, nggak mampu untuk mengcover. Kalau misalnya diserang di Papua, gitu. Kita kedodoran untuk antisipasi serang di sana. Kedodoran. Berapa banyak fighter kita yang bisa terbang itu sangat terbatas karena kita memiliki terbatas. Nah, mudah-mudahan nanti alutsista kita juga semakin baik, semakin banyak sehingga kita semakin kokoh, semakin kuat. Nah, tapi kalau tadi urusannya tenaga kerja asing ya tinggal diperbaiki aja kontraknya. Dinego kontraknya bahwa tenaga kerja Indonesia juga punya sertifikat, kira-kira begitu aja. Sehingga bisa pakai tenaga kerja Indonesia. Jadi nanti paling kalau dibalas luar negeri ya jangan marah. Kita misalnya kita ke Dubai ya, kita punya proyek di Dubai, pakai orang Indonesia juga, karena orang Dubai nggak mau jadi kuli. Bedanya di situ. Kita ke Saudi juga dapat kan proyek di Saudi, di Afrika Selatan kita dapat, kita pakai orang kita semuanya. Atau pertanyaannya dipertajam, jadi kita tidak perlu terlampau paranoid dengan fenomena membanjirnya tenaga asing yang datang ke Indonesia selama itu memang dalam penglihatan Ustadz ya masih normal ya, masih dalam kontrak kerja. Ya begini, paranoidnya adalah ketika orang Indonesia nganggur, itu pertimbangannya ini Indonesia banyak nganggur loh, gitu. Mestinya ketika nego tenaga kerja masukkan. Nah gitu. Jadi kalau sudah atas kesepakatan kerja ya kita nggak bisa apa-apa. Makanya di tingkat nego, di tingkat lobby itu harus diperkuat agar menggunakan tenaga kerja Indonesia karena masih banyak sekali tenaga kerja Indonesia yang nganggur. Harusnya gitu. Tapi kalau sudah ada dalam kontrak, ya kita nggak bisa apa-apa kalau dalam kontrak itu. Maka yang diperbaiki adalah kontraknya. PKS turut bersuara saat untuk memperjuangkan sangat. Ya, agar anak-anak negeri didahulukan gitu saja. Oh iya. Ya, itu yang kita suarakan. Ya kalau keluar kita maunya pakai semua orang Indonesia kalau keluar. Nakal juga sih sebenarnya. Maaf. Iya, terima kasih. Mungkin untuk saya sebenarnya sangat menikmati berbincang dengan Ustadz dan teman-teman juga lebih banyak yang terkesima sepertinya. Jadi yang bertanya ada 1-2 saja. Barangkali terakhir Ustadz, dalam maksud kami untuk mengambil pelajaran apa yang terjadi di antara Israel dengan Palestina untuk Indonesia, barangkali berkenan Ustadz menyampaikan sebuah kesimpulan, sebuah resume, sebuah konklusi. Seperti apa Ustadz barangkali sikap kita sebagai anak bangsa ini untuk menjaga negara kita. Baik, terima kasih ikhwan akhwat sekalian. Dalam kesempatan di akhir pertemuan kita ini, saya ingin sampaikan bahwa pembelaan kita terhadap Palestina adalah pembelaan yang didasarkan oleh kemanusiaan
akan tetapi juga diperkuat dengan permasalahan-permasalahan kesamaan akidah kita dengan sebagian besar warga negara Palestina. Kita katakan sebagian besar karena memang tidak semuanya Muslim. Tapi dari aspek kemanusiaan maka mereka pantas atau patut untuk kita bela karena mereka tertindas. Oleh karenanya saya kira ketika berbicara tentang Palestina, maka pertama kali adalah berbicara tentang kemanusiaan. Bahwa kemudian yang keduanya karena mereka sebagian besar adalah sama dengan akidah kita, memiliki akidah yang sama dengan kita, maka alasan kedua adalah sebagian besar mereka adalah saudara-saudara kita, sama-sama se-Islam. Jadi pertama adalah aspek kemanusiaan, yang kedua kebetulan sama dengan kita sebagai saudara sama-sama Muslim. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah jangan pernah berpikir bahwa kita akan membantu dari sisi kita berjuang ke sana, nggak usah, akan merepotkan orang di sana. Nanti kalau misalnya tiba-tiba kita berangkat ke sana ingin membantu perjuangan sana, ditangkap Israel nangis, akhirnya kemudian minta tebusan malah Israelnya, malah merepotkan. Jadi bantulah dengan mengumpulkan dana sebanyak mungkin untuk mereka, ya sehingga kita bisa meringankan beban mereka. Jangan malah kita berbondong-bondong ke sana mau bantu malah jadi beban buat mereka. Jadi tinggalkan jauh-jauh bayangan, keinginan untuk membantu saudara kita di Palestina dengan membantu berangkat ke sana terus kemudian mau ngewangi berjuang. Itu menurut saya ide yang tidak baik karena akan merepotkan orang sana. Jadi saya kira 3 hal itu, saya kira kumpulkan dana sebanyak mungkin, berikan sumbangkan ke mereka agar mereka bisa berjuang lebih jauh lagi. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk tidak meninggalkan dulu room Ustadz, selain nanti untuk foto, juga kami mohon berkenan Ustadz untuk menyampaikan 2 pertanyaan Ustadz, menggelitik saja nih untuk peserta, untuk mendapatkan voucher hadiah utama, yakni voucher belanja dari Kobamart, dari sponsor kami Kobamart, miliknya Bu Alfiah dan Pak Ferry dari Pamengpeuk, masing-masing Rp100.000 untuk 2 orang. Ustadz barangkali mohon berkenan menyampaikan pertanyaan, apakah boleh hitung-hitung ngetes dari hasil tadi bahasan kita atau yang lain. Untuk yang mau menjawab silahkan untuk acungkan tangan terlebih dahulu dan nanti dipersilahkan. Silakan Ustadz, mohon maaf. Oke, sudah ada yang mau jawab belum? Suruh ngacung dulu saja. Ngacung dulu. Ya, silahkan siapa yang berkenan. Pak Dian, satu Pak Dian Ruhyadin, yang kedua siapa lagi? Satu orang lagi. Gunakan di reaction, di tombol reaction ada raise hand. Oh, Pak Sule. Bangga Pak Sule. Silakan Sad, sudah ada calon pemenangnya Sad. Pak Dian. Ya, oke. Yang pertama, karena ini orang Bandung ya. Orang Bandung. Ya. Saya ini ketua Era Cycling Club, ECC Solo. Berencana mau gowes dari Solo ke Lembang. Ketika haul pertama Ketua Majelis Syuro PKS, insya Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Kami satu tim, kira-kira mungkin sekitar 35 orang, akan melakukan gowes dari Solo sampai ke Lembang. Pada haul pertama, wafatnya Ketua Majelis Syuro PKS yang pertama. Pertanyaannya, 1 buat Pak Dian, siapa nama Ketua Majelis Syuro PKS yang pertama? Hilmi Aminuddin. Benar. Alhamdulillah. Bandung. Selamat Pak Dian mendapatkan voucher belanja di Kobamart Pamengpeuk. Silahkan ke Pak Ferry dan ke Bu Alfiah hubungi. Silahkan satu lagi untuk Pak Sulaiman. Yang kedua, Nah, yang kedua, pertanyaan kedua buat siapa ini? Pak Sulaiman Ma'ruf. Pak Sulaiman Ma'ruf. Pada bulan apa haul itu terjadi? Nah. Ayo Pak Sule. Pak.
Kami yang di Solo ingat loh. Subhanallah. Satu, hitungan 3 Pak Sule. Bulan Ya. apa Ustadz Hilmi meninggal? 1, Searching. 2, 3. Pak Sule melewatkan kesempatan ke Pak Ganjar Imanuddin. Tadi sudah raise hand. Silakan Pak Ganjar menjawab. Pak Ganjar ada? Oh, atau siapa yang mau menjawab silahkan. Ada yang tahu untuk voucher belanjanya? Silahkan, ada yang menjawab? 4 Subhanallah. Juli. Bagaimana Ustadz? 4 Ya. Juli betul? 4 Juli. Iya, ada 4 Juli ya. Barakallah, subhanallah. Siapa barusan? Teh Betty ya? Betul, Umi Betty barusan? Mohon. Alhamdulillah. Wilajeng Umi Betty dapat voucher belanja dari Searching. Selamat. Ustadz, jazakallah khairan Ustadz atas kebersamaannya yang luar biasa. Mudah-mudahan Ustadz Sekalian, sehat walafiat. Gimana Ustadz? Sedikit, jadi sekalian nanti insya Allah sekitar tanggal 4 Juli itu kita akan goes dari Solo ke Lembang. Hanya ini memang kita masih terkendala pada perizinan karena Ustaz, rombongan kami sekitar bisa 40 koreksi, Ustaz? goes. Itu kalau Ya. nggak salah tanggal 30 Juni wafat Ustaz Hilmi. 30 Iya, Juni Ustaz. apa? 30 Juni Saya- ya, 30 Juni. Saya 30 Juni. itu yang Ya. tahu istri saya kan 30 Juni. 30 Juni Ustaz. Subhanallah. Masya Ada Allah. yang mengantarnya kebetulan dan petugas Jadi mengantarnya. 4 Juli itu waktu itu seminggunya. Oh iya. Ya, Tidak apa-apa, waktu-waktu haul masih saja insya Allah. ya. saya ingat Ustaz, itu Jadi Ya, kita awalnya kita akan berangkat awal Juli karena di 30 Juni kita tidak memungkinkan. Ya, jadi Ya. meninggalnya 30 Juni. Pas seminggunya kira-kira kita merencanakan itu, akan tapi sampai hari ini izin belum keluar karena kami ber-40 akan sepeda dari Solo ke Lembang. Jika nanti sampai pada waktu yang direncanakan tidak keluar izin karena memang masih dalam suasana seperti ini, kita akan undur di haul kedua, insya Allah. Ya, haul kedua. Barakallah Ustadz, luar biasa. Nanti akan melewati Bandung. Siap. Kalau Lembang itu Bandung Utara, Ustadz, kami di Bandung Selatan. Jadi Oh gitu ya. kalau gowesnya masih kuat, terus ke Bandung Selatan, Ustadz. Iya, Ustadz. Lembang, Bandung Utara, kami di Bandung Selatan, insya Allah. Sekali lagi, Ustadz Abdul Kharis Al-Masyhari, kami ucapkan jazakallah khairan katsiro atas berkenannya menghadiri undangan kami. Tadi banyak yang memberikan testimoni, ilmunya luar biasa, Ustadz, menambah wawasan kami. Mudah-mudahan berkenan di lain kesempatan, Ustadz, jika nanti diundang kembali, insya Allah. Mudah-mudahan Ustadz senantiasa berada dalam kesehatan yang prima dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustadz Haris. Sudah azan di sana ya. Baik. Ya, udah ada. Baik. Saya Ustadz. keluar ya. Keluar Ya, dari Zoom semangat Ustadz. Kami lanjutkan dulu acara yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, ini masih banyak PR hadiah yang harus kami bagikan. Mumpung ini dengan teman-teman yang intens, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami umumkan harapannya taklim rutin partai ini akan kami selenggarakan setiap pekan 1 dan 3 insya Allah. Jadi heuleut saminggon, 2 minggon ke depan TRP ini akan kami langsungkan. Dan mohon diingatkan bahwa ini acara yang sangat terbuka untuk umum, bukan hanya untuk anggota PKS, tapi untuk simpatisan, tokoh masyarakat, atau siapapun ini berhak boleh untuk menghadiri. Bahkan kami sangat mengundang agar turut menghadiri. Jadi mohon dari para anggota di Dapil 7 barangkali bisa memaksimalkan, karena ini bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga atau melakukan pendidikan
politik. Oh, tuh Sur Pak Ferry, pemenang voucher belanja silahkan datang langsung ke Kobamart Pamengpeuk di Sukasari. Pak Dian sudah hafal ya, Teh Betty juga insya Allah sudah hafal. Mangga gampil. Berikutnya kita akan bagi-bagi hadiah saja amanah, karena tadi mohon maaf dari Pak Dewan juga udah mau ngasih hadiah lagi. Kayak deui lah cita 2 minggu sekali ieu teh. Bakal loba teuing ya hadiahna cinta. Nanti untuk 2 pekan ke depan insya Allah kita akan membahas tentang kita akan bertemu dengan sosok Pilkades juga, sosok Kades dari kader PKS yang luar biasa, menjadi salah satu Kades terbaik di Indonesia. Siapa? Nanti di PRP berikutnya insya Allah. Siap Bapak Ibu, boleh di-unmute silahkan untuk persiapan, kita balap saja. Sambil anggap saja ini sambil ngabuburit barangkalinya ngantosan adzan maghrib bari seueur ngadoa, mudah-mudahan menjadi berkah ini hadiah-hadiah yang sudah dititipkan oleh beberapa orang. Kami sampaikan saja untuk yang membantu kami Pak Ade Rusmana Sekjen Dapil, bahwa yang mendapatkan voucher pulsa itu masing-masing Rp50.000 pulsanya untuk 10 orang saja langsung. Jadi kalau tadi 5 orang, sekarang 10 orang yang mendaftar pertama kali dengan benar menuliskan nama, kecamatan, dan nomor WA Pak Ade mohon dicatat, dan nanti mereka lah yang berhak mendapatkan voucher Rp50.000 pulsa dari Mas Wahyu Diono. Terima kasih Mas Wahyu dan Ustadz Muhrom yang telah menjadi sponsor pulsa. Berikutnya masih ada hadiah, yakni gamis. Angka gamis. Lebih lah ya teh. Mana ibu-ibu nang ngaracung ibu-ibu, soalnya gamis. Ibu-ibu ya. Pokoknya kami mau siap. Ukuran naknya sesuai. Nanti insya Allah ini dari saudara kita yang pengusaha juga ya, dari Little Edelweiss, dari Pagilan Samudra. Insya Allah bagus gamisnya. Silahkan. Pertanyaannya adalah, bilang dulu, nanti teriak saja nama gitu yang siap menjawab ya, baru diizinkan. Pertanyaannya adalah, sebutkan nama lengkap pembicara kita barusan. Siapa? Namanya dulu, nama antum siapa? Muhram Effendi. Ya, Pak Ustadz Muhram Effendi. Silahkan nama lengkap pembicara barusan, Ustadz. Tulis Masri. Siapa? Kurang jelas? Masri. Ulangi, Ustadz. Abdul Haris Masri. Siap, alhamdulillah. Mohon cari sasarengan muka mik teh kieu tah. Ada kalau karena kedah aya titelna. Titelna naon, Sad? Oh nya tuh dokter kita ngagorowok Bu. Insyaallah leres Ustaz Dr. Abdul Haris Al-Mahsyari. Ya, 1 gamis untuk Ustadz Muhrom. Nah, Kang Teh Alina ketinggalan nanya. Gamis yang keduanya, pertanyaannya adalah, apa jabatan beliau di DPR RI? Eka. Silakan Bu Eka, silakan. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, fraksi PKS. Barokallah, mangga Bu Eka berhak mendapatkan 1 gamis Little Edelweiss. Jazakillah Ustaz. Jazakallah. 1 lagi pertanyaan. Selain anggota DPR RI, beliau adalah pemilik penerbitan yang terkenal. Penerbit apakah itu? Era. Siapa boleh ini? dijawab lagi, Ustaz? Siapa? Boleh dijawab lagi enggak, Ustaz? Tidak boleh. Era. Tidak boleh. Tolong tidak menjawab dulu sebelum nama. Siapa? Ima, boleh nggak? Bonus. Ya. Tolong yang lain stop. Bu Ima Amalia, silahkan. Era penerbit pemilik Era Intermedia. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. 1 gamis dekat ya orang Cangkuang. Oleh Teh Ima Amalia. Atosnya 3 gamis beres. Berikutnya 3 voucher
makan minum kongko di kafe Brother Cafe Cangkuang Dewa Cangkuang pengusaha ya nya. Kita Yang sudah menjawab silahkan di mute saja mic-nya karena tidak boleh menjawab lagi. Silahkan untuk pertanyaan berikutnya adalah baik. Pertanyaannya adalah sedap. Siapakah nama dari istri Ustadz Dr. Abdul Haris Al-Mahsyari? Ada yang kenal? Enggak. Nama istrina? Pasti arapaleun, namun telepat memang disebutkan tadi ku abdinya. Siap, diralat. Pertanyaannya, talim rutin partai dilaksanakan setiap pekan apa? ketua. Nama dulu. Lucy. Silakan Bu Susi. Lucy. Oh maaf Bu Lucy. Silakan Bu Lucy. 1 bulan 2 kali setiap pekan ke-1 dan ke-3. Lengkap, luar biasa, barokallah. Silakan Bu Lucy untuk makan minum di Cafe Brother Cangkuang. Jazakallah. Nanti bilang aja dari Pak Andri begitu ya kalau datang ke sana. Ya. Allah. Ya. Baik. Jazakallah. Pertanyaan berikutnya adalah Bapak Ibu rahimakumullah, sebutkan nama Ketua DPC Pangalengan. Siapa? Pak Sapiayat. Saha itu ngawaler? Sulaiman. Oh, siap. Mangga Kang Sule, mangga wios, aduh hapunten. Kang Sule kenging eta Cafe Brother. Sebentar lagi azan ya, Taib. Teman-teman sekalian, satu lagi ya yang kafe dulu satu lagi, nanti ada 2 hadiah lagi yang tersisa. Ikut ya. Sebutkan nama Ketua Bidang Pembinaan Pendampingan dan Pembinaan Desa DPD PKS Kabupaten Bandung. Tanggal merah sekarang. Sekarang yang Ilma. Ketua Bidang BPPD DPD PKS Kabupaten Bandung. Sebutkan siapa namanya? Ada yang menjawab? Tidak ada. Taib. Diganti pertanyaannya. Sebutkan siapa ketua bidang DPD bidang pembangunan keumatan. Arifin. Satyadi Nuryadi. Arifin. Tahan namanya nama Ustadz Yadi. Ferry. Arifin. Oh, Pak Ferry Rosa. Pak Ferry Rosa belum dapat hadiah? Belum. Iya. Silakan Pak Ferry nanti ke Brother Cafe. Sudah ya 3 voucher insyaallah. Berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah, ini mohon maaf apakah yang dari Magelang dan dari luar kota masih pada hadir. Kalau mau door prize juga masih bisa insya Allah. Berikutnya adalah 2 hadiah yakni madu 1000 bunga dan Al-Quran per ayat dari Pak Yadi Nuryadi Ketua BPU kita tadi. Pertanyaannya Ustadz Fil rahimakumullah adalah berapa target kursi di Dapil 7? Arifin dulu, Pak Arifin menjawab silahkan, Ustadz Arifin. 28 kursi. Dapil 7 Ustadz. Ya. Dedi, pada nggak jawab, Dedi. Dedi, mangga sabaraha? Ya. Opat. Oh, dari mana ya teh? Cangkuang. Oh, Kang Dedi hoyong madu, hoyong Quran. Hoyong Quran. Barokallah, mohon mangga Pak Dedi nyangem ka Pak Yadi nu masihanana caketnya insyaallah. Ya, insyaallah. Alhamdulillah saket tukang ingat. Terakhir wafilah pengitan hadiah madu. Pertanyaannya adalah logo yang di sebelah kiri yang barcode ini, barcode apakah itu?
Saya belum jelaskan sepanjang acara, lupa. Sok, barcode naon eta? Ayam Masuk yang KS. siapa yang menjawab? Arifin. Arifin naon Kang Ipin? Barcode PKS. Naon barcode PKS teh naon? Barang masuk anggota PKS. Kumaha Kang Ipin? Barcode untuk daftar jadi anggota PKS. Alhamdulillah, kenging bisikan sih kana eta mah. Mangga alhamdulillah Kang Ipin sebagai ketua BPPD peryogi di doping ku. Wah, madunya 10 botol, subhanallah. Hiji heula Pak Yadi, hiji heula. Untuk 3 orang Ustaz Lutfi. Kumaha? Untuk 3 orang. Barokallah. Untuk 3 orang. Pak Yadi ke 2 mingguan kapayun lah Pak Yadinya bade adan ieu. Adan anu ini. Oh iya, Cancel, siap. cancel. Mohon. Ayeuna maduna hiji heula, engke 2 mingguan kapayun, insyaallah 2 madu lagi Pak Yadi insyaallah kita bagikan. Siap, Duka siap. atuh da ieu teh penting Nuhun, di jazakallah. pojok global door prize da abdi mah teu nyungkeun. Hatur nuhun ihwah yang berharga bagi kita insyaallah nanti barangkali ini akan kita